Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, kita semua boleh bersama-sama di kesempatan kali ini di dalam pendalaman ajaran bersama dengan saya Hendy. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema bersama dengan Pendeta Riki Avianto, atau bisa disebut Kak Riki aja lah ya. Ya, Shalom Kak Riki. shalom Hendy, Ya, shalom Bapak gimana? Ibu, saudara-saudari. Shalom, ya kesibukannya apa sekarang? Lagi sibuk. Lagi sibuk ya, kesibukannya Ini kan lagi sibuk ya. kalau pas kita syuting ini sebenarnya kan lagi masa-masa peralihan tuh. Orang-orang mulai mikirkan mau Natalannya kayak apa. Jadi kan Betul. sektor, komisi lagi diskusinya kan tentang itu. Lagi gitu. sibuk-sibuk persiapan berarti ya, Persiapan, persiapan iya. Natal, betul. Pasti jadwalnya padat ini ya. Ini aja bentar lagi masih banyak ini pekerjaan yang harus dilakukan ini. Tapi puji Tuhan, Kak Riki boleh menyempatkan dan mempersiapkan buat kita semua untuk membahas satu tema, yaitu adalah simpatisan yang melayani gitu ya. Judulnya sudah cukup straightforward ya, sudah cukup menjelaskan gitu apa yang akan kita bakal ngobrol apa. bahas. Iya betul. Oke, sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau sudah berikan bagi kami, kesehatan, juga setiap nikmat yang Kau sudah sediakan bagi kami, sehingga kami boleh hari ini, kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu simpatisan yang melayani. Biarlah Engkau yang akan memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau sampaikan melalui Kak Riki. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertai jalannya pendalaman ajaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Jadi seperti yang di judul tadi Kak, simpatisan yang melayani ini seharusnya satu kata yang cukup sering dipakai begitu ya. Tapi mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang paham apa sih sebenarnya arti dari simpatisan dulu. Gimana? Jadi kalau kita bicara tentang simpatisan berarti kan kita bicara tentang keanggotaan. Nah, yang perlu diperhatikan di episode kali ini termasuk dari beberapa kali kita bahas juga tentang ajaran yang dipegang oleh GKI dalam hal keanggotaan. Jadi kita pernah bahas hal-hal yang seperti proses atestasi masuk, atestasi keluar, itu kita pernah bahas. Nah, kali ini kita emang bicaranya khusus pada simpatisan yang datang di gereja kita gitu, yang datang di gereja lalu juga ambil bagian dalam pelayanan. Jadi kalau bicara simpatisan, maka simpatisan itu adalah mereka yang belum tercatat secara administratif sebagai anggota jemaat di jemaat setempat gitu. Jadi kalau misalnya kita bicaranya GKI Resut, ya berarti mereka ini adalah orang-orang yang secara administrasi keanggotaannya itu belum menjadi anggota jemaat GKI Resut gitu ya. Jadi bukan hanya yang baru datang, Hen. Kan biasanya kalau kita ketemu sama teman-teman yang kuliah gitu kan ya, yang baru datang ke Surabaya lalu bergereja di GKI Resut, mereka ternyata anggota jemaat dari GKI lain atau jemaat yang lain gereja gitu lain kan. gitu ya. Nah, itu mereka simpatisan. Tapi ada juga yang sudah cukup lama gitu ya. Yang lama bertahun-tahun gitu, tapi memang tidak mengurus proses atestasinya gitu. Atestasi pindah ke atestasi masuk ke GKI Resut, sehingga akhirnya statusnya tetap sebagai simpatisan gitu. Dalam beberapa pertemuan ya sama anggota jemaat sama simpatisan itu malah ngerasanya, loh aku udah orang Resut Kak gitu. Aku udah lama loh di Resut gitu. Sudah merasa jadi bagian. Padahal gitu, sebenarnya memang. secara begitu buka database-nya Iya. keanggotaannya belum. Jadi makanya kalau bicara simpatisan tuh jelas, simpatisan tuh mereka yang belum tercatat sebagai anggota jemaat. Nah, yang perlu kita pahami adalah GKI ini bukan gereja yang secara organisasi dalam tanda kutip ya hobi untuk ngasih title gitu ya, gelar ke orang-orang gitu. Tapi ini untuk mengingatkan bahwa di tiap gereja itu pasti ada yang namanya simpatisan, mereka yang belum tergabung sebagai anggota jemaat. Nah, kita tuh sebenarnya lagi diingatkan kalau mereka ini juga adalah bagian dari tubuh Kristus melalui gereja gitu. Jadi
kita justru diingatkan, gereja jangan hanya memperhatikan anggota yang tercatat, tapi juga perhatikan para simpatisan gitu, yang di dalam kehidupan mereka juga sedang bergumul tentang imannya, mereka perlu mengenal Yesus ya. Maka prinsip bergereja yang terbuka itu harus semakin terasa bahwa memang gereja bukan cuma kita-kita aja, tapi juga ada para simpatisan gitu ya. Apalagi kalau ngomong simpatisan di zaman sekarang ya, itu setiap kali datang begitu ya, beribadah, biasanya langsung memberi penilaian juga mereka gitu. Nyaman nggak sama model ibadah di misalnya GKI Resut ya, mereka nanti bisa berpindah ke jemaat yang lain dan sebagainya karena tidak tercatat sebagai anggota itu. Lalu kemudian kita perlu beri perhatian itu bahwa ya kita punya kesempatan itu ya, kesempatan untuk melibatkan mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus itu gitu. Dan keterlibatan itu memang salah satunya pasti akan bicara tentang pelayanan gitu ya. Jadi simpatisan tuh ada banyak sekali gitu. Termasuk juga dalam urusan atau kasus-kasus pastoral tertentu ya, misalnya saya bukan anggota sini tapi saya kemudian ke gereja sini karena saya ngerasa bahwa saya perlu heal dulu gitu ya, perlu mencari ketenangan dan kedamaian, tidak ke gereja asalnya gitu, sehingga ya kita bisa sebut mereka sebagai ya kalau dalam istilah perumpamaannya Yesus sebagai anak yang hilang gitu, yang sedang mencari yang mencari sang bapa begitu ya, tapi juga bisa jadi sebagai sang anak yang sedang kembali gitu. Aku pengen kenal lagi sama Yesus gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa orang datang itu karena mereka lagi pelarian kali gitu ya, bahasa tegasnya gitu ya. Tapi juga bisa aku pengen kenal Yesus, kan berarti bukan lari dia. Tapi malah kembali gitu ya. Iya, mau kembali kepada Yesus, dan mereka memilih gereja kita gitu. Gereja tempat kita bertumbuh ini sebagai yang menurut dia tempat untuk bisa dia merasa kembali kepada Yesus gitu. Dan ingat juga bahwa Yesus ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, dia justru mencari dombanya yang hilang itu. Nah itu yang kemudian bisa jadi wujud nyata ketika kita bicara tentang simpatisan. Gitu. Malah justru mungkin kalau bisa dibilang setiap kali kita datang ke kebaktian misalnya ya dengan teman-teman di sekitar kita, itu mungkin malah banyak orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita, yang kita sudah anggap bagian dari kita, itu mereka ternyata secara keanggotaan itu belum gitu ya, belum sebagai anggota jemaat gitu ya. Dan itu justru mungkin bisa jadi panggilan kita sebenarnya sebagai anggota gereja itu juga, anggota jemaat itu juga untuk mengajak, boleh nggak sih kalau ngajak kayak gitu? Boleh, mengajak justru sebagai menjadi anggota gitu kan. Iya, bisa. Apa itu justru sebuah bisa dibilang kayak keharusan buat kita untuk sekedar mengajak aja, mengingatkan kayak ayo. Nah, dorongan kita ketika kita ketemu sama simpatisan, lalu kita terdorong untuk inisiatif kita gitu ya. Kenapa nggak jadi anggota aja? Kan udah lama bareng gitu kan. Nah itu sebenarnya dorongan ketika kita merasa bahwa memang begitu penting untuk menjadi anggota jemaat. Nah itu yang kadang nggak disadari gitu. Karena kan kalau bicara, ini episode yang lalu juga sempat saya bahas gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal keanggotaan, orang suka mikirnya tuh membership gitu. Jadi sebenarnya keanggotaan gereja itu bukan membership gitu, bukan membership seperti yang pada umumnya ya. Jadi nggak kayak orang subscribe YouTube jadi premium gitu, enggak gitu. Tapi justru supaya pelayanan yang kita terima lewat gereja dan kita bisa lakukan itu jadi makin maksimal gitu. Jadi karena ada fungsinya di situ. Benefit tertentu mungkin. Karena lebih tepatnya mungkin bukan benefit ya, tapi lebih kayak pertumbuhan rohani kita itu lebih terpantau secara jelas. Gitu. Kayak misalnya ya, kan kalau GKI ya, kalau kita boleh ngomong jujur gitu, GKI itu memperhatikan kita gitu secara keanggotaan dari kita lahir sampai kita mati gitu. Sampai kita berpulang kembali tuh diperhatikan semuanya gitu ya, di tracking. Kita lupa tanggal baptis. Tanya aja sama kantor gereja. Ada itu. Ada, muncul pasti tanggalnya muncul. Kita lupa tanggal pernikahan ketika dilayankan pernikahan itu di gereja.
tanya tanggalnya. Itu Iya, ada betul. gitu. Kita lupa pendetanya siapa, ada datanya semua betul. gitu. Jadi semantep itu catatan Iya, semuanya gitu. Heeh. Dari kita lahir sampai kita berpulang, dan itu sebenarnya nunjukin sama kita kalau ya inilah bagian dari gereja. Gereja merawat umatnya gitu. Kan diberi perhatian, ya dirawat. Ya, caranya adalah dengan dengan masuk di dalam keseluruhan hidup itu gitu. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh. Iya. Begitu. Biar full gitu ya. Mm-mm. Iya. Itu kalau tadi tentang simpatisan kalau secara keanggotaan gitu Ya, ya. Nah, tema kita ini sebenarnya nggak cuman tentang bukan hanya simpatisan simpatisan. gitu ya. Tadi kita sudah singgung, tapi juga tentang pelayanan gitu. Ya. Nah, dalam pembahasan kita nih, sebenarnya apa sih artinya pelayanan? Jadi kalau kita bahas kembali tentang pelayanan ya, termasuk merefleksikan bukan hanya kita secara pribadi ambil bagian dalam pelayanan, tapi ingat ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang adalah simpatisan gitu ya. Maka mereka ini juga sebetulnya masuk di dalam lingkup pelayanan gereja ya. Artinya mereka bukan objek, tapi mereka juga subjek, sama seperti kita gitu. Jadi nggak ada apa ya namanya ya, sekat yang begitu gitu ya. membedakan antara anggota jemaat dengan simpatisan. Hanya memang ya ada beberapa hal yang terkait dengan keanggotaan itu bisa menjadi pembatas di dalam karya-karya pelayanan gitu ya. Misalnya aku mau pelayanan di GKI Resut, ternyata dia tercatat sebagai anggota jemaat di gereja yang lain. Lalu gereja asalnya tuh mulai kasak-kusuk, wah ini kok GKI Resut gitu kan. Beri ladang pelayanan pada anggota jemaat kami begitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi kan ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Tapi yang penting adalah ketika gereja ingat bahwa kita perlu berfungsi sebagai gereja yang berani untuk menyelamatkan yang hilang, seperti yang Yesus lakukan. Nah, saya itu tertarik dengan sudut pandang dari seorang teolog, Hen. Ada teolog namanya Edward Zaragoza. Dia itu fokus pada teologi pastoral. Jadi hal-hal yang terkait dengan kehidupan personal pribadi seseorang gitu ya. Terkait dengan urusan-urusan keseharian termasuk dalam lingkup pelayanan gereja. Jadi dia ahli di ranah itu, pastoral, fokus termasuk personal ya. Ya, termasuk pada ranah pembangunan jemaat gitu. Sehingga dia sangat memperhatikan bagaimana orang-orang bertumbuh melalui gereja. Nah, Edward Zaragoza ini dia punya sebuah buku, dia menulis sebuah buku. Judulnya No Longer Servant but Friends. Jadi tidak lagi pelayan tapi sahabat. Jadi Zaragoza ini mengkritisi pola gereja yang selalu bicara tentang pelayanan. Jadi dia dalam bukunya dia menuliskan bahwa gereja tuh seringkali kalau udah bicara tentang keanggotaan pasti habis ini ngomong pelayanan gitu. Betul. Jadi akan ukurannya jadinya semuanya tentang pelayanan gitu. Padahal yang perlu diperhatikan adalah manusianya, manusia yang melayani itu gitu. Kita ngomong semua orang pelayanan bisa, tapi secara iman apakah dia juga bertumbuh sesuai dengan aktivitas atau rutinitas pelayanan yang ada. Dan pada kenyataannya seringnya tidak berimbang kan gitu. Antara banyaknya jadwal pelayanan tidak selalu seimbang dengan pertumbuhan rohaninya, dengan pertumbuhan imannya. Sehingga akhirnya orang gampang capek, gampang ngerasa bahwa nah ini pelayanan paling gini lagi gitu ya. Lalu kemudian tidak menemukan bagaimana Tuhan menyertai di dalam kehidupannya gitu. Nah, jadi Edward Zaragoza mengkritisi itu. Betul. Sehingga dia mengajak pembaca ya kita itu menggumuli Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus tuh mengajarkan relasi yang nggak cuma vertikal tapi juga horizontal. Nah, ini yang Yesus maksudkan sebagai sahabat. Jadi sahabat itu bukan berfokus pada siapa yang memimpin atau siapa yang punya kegiatan, tapi apakah kita bisa saling mengasihi dan juga terwujud dalam setiap pelayanan kita. Nah, disitulah Yesus ngasih teladan bahwa relasi kasihnya itu adalah relasi persekutuan. Secara trinitaris
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu juga relasi yang bersekutu, yang bersahabat juga, dan itu diaplikasikan lewat gereja. Jadi ada ketersalingan, melakukan semuanya bersama, dan keterbukaan gitu. Iya. Jadi kita apa ini ya istilahnya, meneladani apa yang Tuhan lakukan dan katakan sebenarnya ke kita umatnya, nggak cuman hubungan vertikal tapi secara horizontal harus diperhatikan, malah menyebut kita ini sebagai sahabat gitu ya, sahabatnya Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika bicara soal pelayanan ya, pertanyaannya kan apa itu pelayanan? Berarti dalam sudut pandang ini, ya pelayanan itu berarti ajakan untuk kita memperhatikan sesama kita. Sama-sama. Gitu. Ya. Jadi pelayanan bukan Hendy bisa main apa aja. Betul. Gitar bisa, bass bisa, jadi worship leader bisa gitu. Banyak bisanya. Dan biasanya kalau udah banyak bisanya, hati-hati banyak jadwal pelayanannya. Betul, gitu. Berbahaya itu, malah berbahaya. Kalau kita udah mulai mikir itu bahaya karena intensitasnya kan biasanya tambah tinggi ya. Betul. Di satu sisi mungkin kita juga happy karena ternyata sadar Tuhan beri kita banyak talenta, tapi di sisi lain kita ingat bahwa mereka ini sahabat kita gitu. Jadi jangan sampai mereka saat kelelahan kita nggak tahu. Kan kalau sahabat yang baik mestinya tahu. Gitu. Betul. Kalau ketika lagi ada persoalan gitu, kita jadi orang pertama juga yang bisa mengerti apa yang sedang dirasakan gitu. Jadi apa itu pelayanan ya tentang memperhatikan sesama kita. Malah itu utamanya malah itu kan. Iya. Jadi yang dibangun adalah manusianya gitu. Yang diberi porsi perhatian itu adalah tentang orangnya. Karena kan maksudnya kita semua pernah melayani dalam paling enggak dalam suatu kepanitiaan deh. Panitiaan untuk membuat misalnya nih KKR gitu ya atau SLC gitu ya. Itu kalau kelihatan mata, secara kelihatan itu kita kan bersama-sama melayani untuk membuat suatu acara gitu ya. Tapi kalau dikupas lebih dalam sebenarnya itu melayani untuk melayani sesama sebenarnya, bukan melayani untuk membuat acara sekedar gitu ya. Tapi justru ini dia ajang di mana kita bisa melayani sesama kita untuk bertumbuh lewat acara gitu kan, acara yang kita bersama-sama rancang gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini kok. Bagaimana kita belajar untuk memahami keterlibatan aktif dalam pelayanan gitu ya. Oke. Konteksnya mungkin simpatisan ya, gitu terutama simpatisan ya. Jadi memang pada akhirnya kita sadar kalau yang melayani itu bukan hanya anggota jemaat, tapi simpatisan juga diberi ruang untuk bisa melayani. Keterlibatan aktif dalam pelayanan itu kan memang menjadi salah satu indikator yang paling mudah untuk diperhatikan begitu ya. Makanya orang akan seringkali ngomongnya tentang pelayanan ya, sudah pelayanan yang memang pelayanan rutin aktif, mengambil bagian dalam peran-peran ibadah gitu ya, dalam keterlibatan di gereja dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat kita harus bisa semakin lihat bahwa ketika ada simpatisan yang juga ambil bagian, mereka sedang mengambil bagian untuk berperan bersama-sama dengan kita semua gitu. Jadi kita punya fungsi untuk menjadi sahabat bagi mereka. 1 Korintus 12 ayat 12-14 itu akan menolong kita untuk bisa melakukan atau mengaplikasikan relasi horizontal yang tadi Yesus ajarkan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi Paulus mau ngomong kalau di zamannya dia itu, kalau pakai bahasa sekarang simpatisan, ya simpatisannya itu orang-orang yang tadinya nggak kenal sama Yesus gitu. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada yang secara kelas ekonomi pekerjaannya menjadi seorang budak gitu. Ada yang ternyata juga orang-orang yang disebut sebagai orang merdeka. Nah, mereka ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dari sekian banyak ragam ini kemudian diajak untuk menyadari bahwa kita semua ini sebenarnya satu tubuh gitu ya. Dan itu yang kemudian
menolong kita akan lihat bahwa relasi horizontal itu akan bikin kita berani untuk menjalin kesatuan dalam keberagaman. Simpatisan yang datang ke gereja kita itu bisa dengan latar belakang yang macam-macam, gitu. Latar belakang baik dari daerahnya atau juga aliran gerejanya. Jadi bisa macam-macam, gitu. Betul. Nah, inilah yang kemudian mereka bawa untuk masuk ke dalam jemaat yang menjadi tempat mereka melakukan berbagai aktivitas. Nah, maka itu Paulus mengingatkan tubuh Kristus itu harus tetap satu. Ya. Anggotanya banyak, tapi di dalam Yesus itulah kemudian kita bisa bertumbuh, gitu. Jadi bukan kemudian menjadi perpecahan, tapi justru membuat kita semakin kaya sebagai gereja. Betul. Gitu ya. Kaya juga bukan hanya tentang uang, karena kan kalau orang datang banyak persembahannya meningkat begitu kan. Seringkali digambarkannya gitu. Tapi juga semangat untuk mengaplikasikan kasih Allah yang horizontal itu, gitu. Jadi jangan sampai semangat simpatisan yang melayani itu berubah jadi semangat untuk memanfaatkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Betul. Kadang kan kita ngomongnya mudah sekali ya. Iya. Udah nggak apa-apa yang muda aja gitu. Emang nggak ada yang baru gitu kan? Ya ada, yang muda ada, yang baru ada, dan sangat mungkin mereka adalah simpatisan. Betul. Gitu. Ketika kita beri ruang, berilah ruang bukan dalam rangka kita memanfaatkan mereka, tapi dalam rangka kita mau membangun tubuh Kristus ini bersama-sama, gitu. Jadi tetap ambil bagian dan berperan di dalamnya, gitu. Roma 15 ayat 7 itu bilangnya kan gini, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di dalam ayat ini kata terima itu dalam bahasa Yunaninya proselabeto. Nah, kalau ini ditafsirkan di dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari, itu menerima itu berarti ada undangan yang tulus. Jadi undangan yang tanpa maksud tertentu, tanpa kepentingan tertentu, dan di saat yang sama kita ketika menerima itu berarti membangun relasi yang intim, yang aktif, artinya terus-menerus dilakukan dan sifatnya timbal balik, gitu. Jadi nggak cuma satu arah tapi juga dua arah. Maka kalau kayak begini, asas manfaat udah pasti kalah, gitu. Maka jangan memakai kesempatan untuk memanfaatkan orang lain atas nama pelayanan, gitu. Tapi pakailah kepedulian, gitu. Karena kita peduli dengan tulus hati, dengan setulusnya bahwa kita mau melayani bersama-sama dengan para simpatisan. Gitu. Iya. Iya sih, maksudnya itu harusnya banyak terjadi di nggak cuman gereja kita ya, mungkin gereja-gereja lain juga ikut merasakan bahwa apalagi ketika kita kenal atau kita tahu ada simpatisan yang datang ke kebaktian, terus kita tahu talentanya oke banget atau banyak gitu ya, yang bisa membantu pelayanan atau yang bisa kita ajak untuk melayani di gereja gitu, itu langsung jadwalnya penuh. Langsung awalnya ini saya datang hura-hura aja, tiba-tiba penuh gitu ya. Mungkin kita secara nggak sadar gitu ya untuk melakukan itu, dan itu nggak apa-apa kalau asal orangnya secara pribadi, secara tulus mau melayani, tapi ujung-ujungnya juga capek kalau mungkin nggak diperhatikan begitu ya, apalagi tidak tercatat sebagai anggota gitu. Yang tahu mungkin orang-orang yang sering lihat atau sering berteman dengan orang ini gitu ya, sehingga nggak begitu terpantau gitu di secara sistem dalam gereja kita gitu. Iya. Dan maka itu kan mestinya ya untuk bisa tahu apakah dia melakukan pelayanan itu dengan tulus adalah dengan kita justru pendekatan. Betul. Pendekatan, ngobrol, ngerti apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu. Itu yang kita bisa tahu melalui kesehariannya gitu. Kalau cuman ketemu tiap minggu ya itu enggak, paling enggak kita bercakap-cakap lah, ngobrol gitu, ngobrol sama mereka gitu. Walaupun mungkin suatu kali kita berpikir ya bahwa kayaknya udah waktunya dia jadi anggota gitu. Tapi ada hal yang juga kita bisa percakapkan tentang gimana di sini gitu ya, di gereja ini gitu. Apakah kamu
juga Nyamankah? nyaman, apa yang membuatmu nggak nyaman gitu, ada yang kurang nggak dari kami, kan itu hal-hal menarik yang sebenarnya juga bisa dipercakapkan, sehingga kita ngerti bahwa kadang yang suka kita lupa tuh gini, kita tuh punya banyak sekali kekurangan gitu. Bahkan dalam pelayanan rutin yang kita lakukan sebagai anggota jemaat itu, kadang kita ngerasa bahwa kita udah lama di sini, dari dulu ya udah kayak gini gitu. Betul. Ketika ada sesuatu yang baru yang menurut kita sebenarnya ini juga hal yang baik gitu, tapi karena kita belum ketemu dari hati ke hati, maka akhirnya ya ini cuma jadi percakapan doang gitu. Lalu kemudian ya bisa ngerasa bahwa nggak perlu kayak gitu, nggak perlu dilakukan lah gitu. Padahal mungkin kita tahu itu hal yang juga perlu baik untuk digumulkan gitu ya. gitu. Iya. Paling nggak dapat perspektif baru ya kan. Kalau kita orang-orang anggota gereja yang sudah lama, ya itu tadi benar Kak Riki bilang, maksudnya ini sudah berjalan sudah lama dan kita nggak tahu apa ya, nggak ada evaluasi, nggak ada apa, sehingga ketika ada orang baru, ada simpatisan punya perspektif lain, mungkin bisa jadi hal yang baik, masukan yang baik buat kita sebagai anggota gereja begitu, untuk kita improve gitu sih. Dan maksudnya kalau sekarang itu makin apa ya, mungkin kurang dorongan untuk menjadi anggota, karena kita sudah punya istilahnya punya komunitas yang istilahnya sudah menerima secara personal simpatisan. Misalnya ada simpatisan A ikut ke komunitas kita, misalnya friend gitu ya, di pemuda friend gitu. Itu kan kelompok untuk bertumbuh bersama. Betul, kelompok untuk bertumbuh bersama di pemuda gitu, di Resut. Nah itu mereka sudah merasa diterima begitu ya, udah ikut rutin dan kawan-kawan. Nah ini ada kalanya kita sebagai anggota juga harus menanyakan hal yang itu tadi Kak, maksudnya gimana kalau di sini, nyamankah, bla bla bla. Kalau memang ada kesempatan ya kenapa enggak kalau mengajak mereka untuk gabung gitu di keanggotaan di GKI Resident Sudirman. Tapi sekali lagi Kak, mau tanya aja, ini apakah hal yang wajib untuk ditanyakan atau sekedar maksudnya bagus kalau dilakukan gitu aja? Ya bagus kalau dilakukan. Kalau wajib sebenarnya enggak ya, tapi kita juga punya dorongan untuk punya perhatian pada hal itu gitu, sehingga akhirnya kadang ya berpikirnya cara mudah gini ya. Ya karena kita akan berkarya di Surabaya. Ini kalau kita ngomongnya GKI Resut ya. Kalau Bapak Ibu udah berasal dari gereja yang lain, mari monggo di ini ya, variabelnya bisa disesuaikan. Betul. Kita berkarya di, nggak usah ngomong Surabaya lah kalau gitu ya. Kita berkarya di kota ini. Kita dulu berangkat dari kota kita, lalu kita ke sini gitu ya, ke tempat ini, kita berkarya di sini, merasa bahwa Tuhan selalu menyertai kita ya. Bahkan mungkin kalau kehidupannya yang anak muda nggak pernah nyangka nih kalau hidup saya akan berlanjut di sini gitu ya. Ketemu pasangan hidupnya di sini, kemudian menikah gitu kan. Kemudian menikah ya, bagi saya ya nggak ada alasan lagi gitu. Itu udah tanda dan panggilan bahwa ayolah atestasi, ayolah jadi anggota, jangan terus-menerus jadi simpatisan gitu. Karena gini, kalau GKI memahaminya gini, yang tetap punya tanggung jawab adalah jemaat asalnya. Sekalipun kita juga bertanggung jawab, tapi tanggung jawab kalau ada sesuatu itu yang paling utama mengambil keputusan adalah jemaat asalnya gitu. Contoh ya, misal ada jemaat yang berduka, misalnya begitu. Dia sudah lama di Surabaya. Diperiksa ternyata keanggotaannya bukan dari gereja di Surabaya, di misalnya di Bandung atau di Jakarta. Maka kita harus tanya dulu sama mereka. Ketika mereka bilang kami yang layani, ya mereka yang layani. Yang dari sana datang ke dari sana datang ke Surabaya gitu. Tapi kalau misalnya mereka bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu, kami titipkan untuk bisa dilayani. Tapi gitu. Yang pasti harus kontak dulu ke gereja asal gitu ya. Itu. Jadi kita tuh punya, ketika jadi anggota di sebuah gereja, kita tuh punya relasi dengan gereja tersebut gitu ya. Maka itu kalau kita mau benar-benar bertumbuh,
ini kan juga kaitannya dengan ajaran gitu, dengan kehidupan keseharian bersama dengan anggota jemaat yang lain gitu. Maka jadilah anggota gitu. Iya. Apalagi kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara ini sudah di sini lama begitu ya, bergereja dengan kami, apalagi sudah nyaman gitu, ya why not gitu. Iya kan? Dan why not? Kadang orang bilangnya gini, Hen, emang bedanya apa sih? Nggak ada bedanya kan? Itu dia. Nah kalau bedanya menurut apa? saya, kalau udah ngerasa nggak ada bedanya, kenapa nggak jadi anggota? Betul, dibalik itu, tinggal dibalik ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Nggak tahu apa bedanya, udah sama semua, tetap saya rasakan gitu. Cintanya ya terasa gitu, pelayanannya bisa ambil bagian. Daripada jauh-jauh ya kan, kalau urusan apa-apa jauh, nah bisa tuh. Gitu. Itu termasuk salah satu rekomendasi itu. Rekomendasi. Iya, memang salah satu rekomendasinya adalah marilah mempertimbangkan dan menggumulkan pada waktunya. Mungkin memang kita akan menjadi anggota jemaat gitu. Jadi bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan didorong-dorong orang lain, tapi juga dengan keinginan dari kita sendiri. Tadi kan Hendy tanya harus nggak sih gitu. Kalau saya bilang harus, seharusnya kita. Kalau dia nggak terdorong untuk menjadi anggota, ya maka ya dia akan terus jadi simpatisan gitu. Ditanya dosa apa enggak. Tapi ada baiknya menghayati tubuh Kristus itu ya sebagai satu kesatuan yang utuh. Memang simpatisan termasuk di dalamnya, tapi ketika kita memang sudah merasa bahwa saya bisa bergumul baik dalam suka ataupun susahnya bareng-bareng sama jemaat ini, ya jadilah anggota gitu. Iya. Pokoknya kalau udah kerasa gitu ya, nggak ada bedanya gitu, ya why not gitu. Justru lebih enak kalau memang jadi anggota gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang simpatisan yang melayani gitu ya kayak. Nah, terus kita mungkin sebagai anggota ya, anggota gitu, apa sih yang kita bisa lakukan kepada saudara-saudara kita yang statusnya masih simpatisan gitu. Oke. Ini saya deskripsikan saja ya dari yang poin yang terakhirnya itu ya, yang saya berikan. Jadi marilah kita sebagai gereja juga mulai ambil perhatian pada siapa yang hadir di gereja kita gitu. Betul. Jadi simpatisan kita itu datangnya dari mana sih? Nah itu perlu tahu tuh. Betul. Jadi misal ya, saya beri contoh konkret karena ini GKI Resut. Real gitu ya. Surabaya, konteksnya adalah kota Surabaya, GKI Resut di tengah kota, maka datangnya dari mana? Kalau yang muda biasanya karena masuk perguruan tinggi negeri di Surabaya, karena perguruan tinggi yang di kota yang lain atau misalnya di kota-kota kecil itu referensinya tetap ke Surabaya, sehingga mereka datang dari tempat mereka masing-masing ke Surabaya gitu. Kalau ngomong perguruan tinggi negeri bisa jadi dari kota-kota besar yang lain juga ke Surabaya. Jadi kita perlu tahu tuh gitu. Seberapa besar kemungkinan orang bekerja di Surabaya dan di dekat gereja kita gitu. Misalnya di dekat gereja kita banyak kontrakan, banyak kos-kosan. Nah, kita perlu tahu. Jadi perlu punya gambaran demografis yang juga up to date terus gitu ya. Nah, itu yang akan menolong kita untuk ngerti sebenarnya simpatisan kita itu siapa gitu ya. Lalu kemudian ketika mereka datang, jadilah gereja yang selalu bisa welcome, ramah, mau kenal, ya mau menyapa mereka gitu, menghadirkan suasana rumah. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dia merantau gitu kan ya, dia merantau sebagai simpatisan, nggak punya saudara, nggak punya teman. Salah satu yang bisa kita lakukan apa? Kita belum tentu bisa ngasih rumah kan buat mereka, tapi bisa ngasih suasana rumah itu kan gitu. Jadilah orang tua buat mereka, jadilah teman buat mereka, jadilah kakak, jadi adik buat mereka. Itu akan sangat menyenangkan buat mereka. Suatu hari ya, pada saatnya ketika mereka menyatakan aku memang akan jadi simpatisan karena aku akan kembali ke kota asalku. Tapi dia punya kenangan yang indah. Itu terhadap hidup bersama sebagai tubuh Kristus lewat gereja itu tadi gitu. Punya pengalaman yang baik gitu ya bersama-sama. Dan memang tidak sedikit ya dalam percakapan-percakapan itu yang ngomong bahwa aku mulai mempertimbangkan untuk di Surabaya aja gitu. Karena ya bukan karena
lahan pekerjaannya yang utama, tapi kan dia udah ngerasa bahwa kota ini tuh sudah menolong dia, termasuk lewat gereja itu sudah menolong dia untuk mengerti tentang arti kehidupan, dan itu Nggak terjadi. sedikit ya kayaknya. Nggak sedikit, banyak gitu. Jadi kalau dalam bahasa bisnisnya kayak KYC ya, know your customer gitu ya. Jadi target marketnya harus tahu nih siapa Harus paham, gitu. Iya. Dan memang itulah salah satu bagian dari proses untuk bergumul tentang pembangunan jemaat gitu ya. Kita ngerti siapa-siapa nih yang datang ke jemaat kita gitu. Emang nggak jarang sih ya Kak, yang sampai sekarang pun aktif terus sampai berkeluarga punya anak itu yang dulunya ternyata ya kuliah aja di sini gitu. Terus ternyata sampai bergereja di sini, punya anak juga anggotanya sini gitu ya. Ya puji Tuhan sih kalau memang makin banyak teman-teman yang awalnya simpatisan gitu, terus bisa bersama-sama gitu ya. Dan kesempatan pelayanan itu jangan ditahan-tahan karena dia simpatisan gitu. Ketika kita tahu bahwa memang dia punya potensi yang besar, ya beri saja perhatian itu, dan juga kemudian kalau memang menurut kita dia perlu berkembang, ikutkan saja gitu. Iya. Dan itu akan berguna buat dia, termasuk buat kita. Betul. Sebagai gereja. Betul. Gitu. Jadi jangan nggak dikasih gitu ya karena sekedar bukan anggota, tapi juga jangan apa ya istilahnya, kayak dikasih semua pelayanannya sampai kan GKI juga punya ini ya, punya pedoman dalam kerangka penata layanan sebetulnya. Jadi misalnya kalau jadi pengurus sektor dan sebagainya memang perlu jadi anggota gitu, karena lebih ke arah pertanggungjawaban gitu. Nah itu yang kita perhatikan gitu. Kalau nggak salah BPH gitu ya, ketua, sekretaris, bendahara itu nggak boleh, itu anggota jemaat. Iya. Kalau yang lainnya masih bisa ya kayaknya. Yang lainnya masih bisa. Ya hanya itu fungsi pertanggungjawabannya harus jelas. Iya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Gitu sih. Iya. Oke. Terus selain itu apa ada lagi ya kayak? Maksudnya karena kalau saya boleh bilang ya di Reshoot, apalagi khususnya di Reshoot ya, pemuda gitu ya. Pemuda itu seperti ada yang kita bilang ya, nggak sedikit itu teman-teman yang merantau di sini, mungkin nggak punya saudara di sini, teman juga terbatas karena baru nyampe di sini gitu ya. Nah itu yang merasa senang karena kehadiran gereja, khususnya lewat komunitas, lewat friend gitu ya. Itu yang kita benar-benar kayak ayo ikut aja gitu. Meski baru kenal ya ikut aja gitu. Ikut aja dulu, nanti kita kenalan di situ. Nah selain bentuk yang seperti itu, kalau secara konkret ada nggak kayak apa sih hal yang kita bisa lakukan sebagai anggota gereja? Salah satunya bisa kenali ini daerahnya ini kayak apa gitu. Itu menolong mereka. Kalau ini contoh konkret ya, ini yang biasa saya lakukan. Ada mahasiswa baru datang, kenalan, bla bla bla. Oke, saya tanya biasanya, ospeknya mulai kapan? Mulai masih nanti Kak, 2 minggu lagi gitu. Lalu saya bilang, nomorku udah disimpan kan ya? Udah Kak. Ya udah, kalau kamu perlu apa-apa, kan baru dia kan, baru di Surabaya kan. Kita nih nggak tahu nih ospek disuruh bawa apa dia. Gitu. Kan biasanya bawa aneh-aneh itu ospek kan. Ada aja kan. Ini kakak-kakak yang ini contoh konkret ya. Iya. Disuruh bawa bunga. Betul. Bawa bunga. Buat kita orang Surabaya gampang. Jawabannya di mana? Kayun. Bagi mereka nggak tahu. Gitu. Lalu mereka tanya, Kak, ini aku disuruh bawa bunga, nyarinya di mana ya? Maka aku jawab, bisa cari di Kayun, terus tak share locationnya. Lalu aku tanya, perlu ditemenin atau bareng-bareng sama teman-teman, apa kamu udah ada barengan sama yang lain? Oh ya Kak, ini udah barengan sama yang lain. Oh ya udah, oke, berarti itu bisa kita lakukan gitu. Hal-hal mungkin bagi kita kecil, tapi buat mereka itu ya segalanya gitu ya, karena lagi ospek. Iya, bagi kita itu kan hal kecil banget gitu. Di luar kepala lah, tanya nyari bunga di mana, udah tahu jawabannya. Tapi bagi mereka nggak tahu. Kadang juga gini, ada beberapa orang tua yang kemudian tanya,
ada kenal pendeta yang di Surabaya enggak? Jadi ada yang nyebut beberapa nama gitu. Lalu ada yang tanya, ada nggak kos-kosan yang di deket situ gitu. Jadi itu menolong mereka juga. Iya, gitu. iya. Jadi bukan hanya sekadar, ayo nih ada kegiatan ikut gitu. Iya. Itu salah satunya iya, tapi mari beri perhatian pada mereka gitu. Beri perhatian secara keseharian gitu Iya. ya, nggak cuman sekedar berkegiatan dalam gereja gitu ya. Iya. Tapi kalau itu untuk simpatisan yang mungkin benar-benar Yang baru, terus kayak mungkin memang tinggal di sekitar situ datang gitu kayak. Nah ini kalau pertanyaan spesifik misalnya untuk simpatisan yang dari gereja lain, dari gereja lain Surabaya. sama orang Surabaya, tapi memang mungkin misalnya mengalami kepahitan gitu ya, atau dia pengen runaway aja dari gerejanya dulu untuk ya udah sekedar beribadah di gereja lain gitu. Apa Kak kira-kira yang bisa kita lakukan secara konkret gitu? Fokusnya harus tetap bahwa dia itu ingin kembali kepada Yesus. Jadi jangan kemudian kita langsung bangga karena abis ini anggotanya jadi nambah. Tardor gitu ya langsung. Iya, tapi ingatlah bahwa dia lagi pengen deket loh sama Yesus. Dan dia ketemunya sama kita. Betul. Gitu. Ketika kita ingat bahwa kita bisa dipakai sama Tuhan untuk mendekatkan orang lain hubungannya dengan Yesus, maka jadilah mediatornya. Iya. Gitu. Jadi bisa lewat ngobrol, bisa lewat ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya mereka yang mereka cari selama ini gitu. Jadi tetap ya secara personal itu memang harus dideketin gitu ya. Jadi kita ngerti banget, oh orang ini ternyata beranggota di gereja ini, tapi karena mengalami ini kebetulan beribadah di Resut gitu ya, di gereja kita gitu. Ya karena nggak sedikit sih, ada juga dan sampai melayani loh. Iya. Sampai akhirnya melayani beneran di gereja kita gitu. Awalnya sih sungkan juga kayak. Jadi pintu di situ nggak datang, di sini melayani malah gitu. Jadi emang pintu masuknya di situ. Iya. Tapi, nah gini Kak, saya juga pernah lihat reels gitu ya di IG gitu. Itu di gereja gereja A gitu ya. Dia nggak tahu, mungkin pendeta deh. Dia ngomong bahwa kalau ada simpatisan yang sedang hadir di tempat ini gitu, di suatu ibadah gitu ya, itu jangan sampai mereka nyaman terus ya sudah datang ke ibadah kita di tempat ini di gereja tersebut, tapi nggak kembali ke gerejanya sendiri gitu. Jadi malah istilahnya kayak suruh pulang. Gitu, suruh pulang. Kayak mungkin kayak setengah diusir juga, karena gesturnya memang kayak seperti bukan karena aku nggak mau menerima kamu, tapi jangan sampai kamu itu datang itu hanya untuk beribadah senang-senang aja, tapi kamu pun lupa terhadap gerejamu sendiri gitu ya. Jadi saya sebenarnya cukup terpukau ya dengan kata-kata itu ya, karena biasanya gereja yang seperti ini itu ya memang labelnya suka untuk menganggotakan anggota gereja lain gitu. Nah kalau kira-kira kalau dari Kari kita anggapannya kayak gimana? Jadi kalau menurut saya ya memang ketika kita menjadi anggota, kita tuh punya tanggung jawab bukan hanya untuk menikmati tapi juga mengusahakan. Itu. Jadi ya ketika porsimu ada pada aku emang butuh tenang dulu gitu. Ya ada batas waktunya kan. Betul. Maka ya ingatlah bahwa kita punya tanggung jawab bersama sebagai gereja gitu. Jadi bukan hanya aduh gerejaku kayak gini. Ya, kalau kita anggota di situ, maka marilah bersama-sama bergumul tentang itu. Jadi nggak cuma mengeluh, tapi juga yuk cari solusinya yuk bareng-bareng gitu. Kadang kita tuh karena sudah begitu lama di jemaat itu, kita nggak sadar bahwa itu mungkin bisa jadi hal yang tidak baik untuk orang lain gitu. Sehingga ketika kita diberi masukan, kadang kita ngerasa masa sih kayak gitu ya. Iya. Padahal
mungkin ada waktunya kita juga ngerasa bahwa ya karena kita anggota, maka marilah kita bertanggung jawab untuk bisa membangun kehidupan bersama gitu. Di gereja asalnya. Di gereja asalnya, iya gitu. Iya, Jadi kita kan sudah dibekali nih, udah dapat sesuatu ya. Mari kita bertumbuh bareng-bareng gitu. Kalau pertanyaannya lagi soal penerimaan dan sebagainya, maka ya jadilah gereja yang welcome itu, yang aman. Iya. Jadi tergantung perspektifnya gitu ya. Iya, betul. Dan ya semoga kalau memang ada Bapak Ibu yang sedang kebetulan beribadah gitu ya di Residen Sudirman, di Resut, dan mungkin sudah berapa lama begitu ya bergereja dan masih punya kerinduan di gereja asalnya untuk membangun gitu ya why not gitu ya, karena gimana ya kita tetap istilahnya kita dibangun, dibentuk di gereja asal, maka kita juga sudah selayaknya untuk give back gitu ya ke gereja asal kita gitu. Untuk satu dan lain hal ya mungkin puji Tuhan kalau memang mau untuk ikut beranggota di Residen Sudirman, tapi ya kita punya tanggung jawab sendiri sih terhadap gereja asal kita gitu ya kayak. Nah mungkin terakhir Kak yang jadi penutup kita, ada kesimpulan nggak yang kita bisa ambil gitu di kesempatan kesimpulan ya untuk topik simpatisan yang melayani? Satu kalimat: jadilah sahabat yang memberi kesempatan dan ikut ambil bagian dalam melayani. Iya, jadilah sahabat yang memberi kesempatan dan ikut dalam melayani gitu ya. Iya, dan semoga kita semua bisa menjadi, kalau kita sebagai anggota ya, kita bisa menjadi orang yang bisa mengajak untuk memberikan kesempatan, mengajak rekan-rekan dalam Kristus kita untuk bisa bersama-sama beribadah pada Tuhan, terlebih lagi bisa melayani sih bareng-bareng. Karena seneng banget sebenarnya Kak kalau misalnya memang ketemu simpatisan itu, karena kebanyakan kan nggak dari Surabaya, jadi backgroundnya bisa macam-macam. Ceritanya banyak gitu. Ada yang mungkin nggak akan kita pernah experience gitu loh. Oh ternyata kamu dari sini, wih kayak gitu ya asalnya, kayak gitu ya gitu. Jadi kepribadiannya pun ya beragam gitu, cukup macam-macam gitu. Dan itu yang serunya di situ gitu. Oke, kalau gitu udah cukup Kak? Ada yang sampaikan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau gitu boleh dibantu doa penutup ya Kak. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami ingat bahwa di dalam gereja ada anggota jemaat dan juga ada simpatisan. Kami semua selalu rindu untuk semakin mengenal Engkau, maka itu jadikanlah kami gereja yang saling memperhatikan, gereja yang terus membangun, gereja yang terus punya semangat untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudari kami. Sertailah para simpatisan di tengah berbagai karya mereka, terutama dalam setiap kesempatan pelayanan, biar kami juga mampu bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan, mengenal setiap kebaikan Tuhan, bertumbuh bersama-sama sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Sertailah juga setiap pergumulan kami, dan kami bersyukur untuk percakapan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Kak Riki. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan pendalaman ajaran kali ini. Semoga kita semua bisa jadi sahabat buat teman-teman simpatisan, untuk anggota jemaat yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.